Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Anissa, saya dari kelas manajemen malam 2. Di sini, saya memilih materi tentang e-commerce atau online shop. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang e-commerce. E-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran melalui media teknologi seperti internet, televisi, dan media teknologi lainnya. Contoh e-commerce yang ada di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus yang berkaitan dengan e-commerce yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang terjadi adalah 91 juta akun Tokopedia terjadi kebocoran. Kebocoran data merupakan salah satu masalah besar yang terjadi di era pengelolaan big data saat ini. Dampak terburuk bagi perusahaan yang terjadi kebocoran data adalah hilangnya kepercayaan publik, reputasi, tuntutan hukum, dan denda. Sementara bagi orang yang datanya dibocorkan adalah datanya akan digunakan untuk melakukan penipuan. Kasus kebocoran data terjadi karena dua fenomena yang terkait. Di satu sisi, era digitalisasi yang membuat banyak data yang disimpan secara digital. Di sisi lain, nilai data semakin tinggi, sehingga memunculkan intensi finansial bagi pelaku kejahatan digital. Terlebih, kini muncul fenomena cybercrime ekonomi, yaitu ketika kebocoran data diikuti dengan transaksi finansial. Biasanya terjadi pada perusahaan penyedia layanan seperti platform digital atau e-commerce. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun. Tidak lagi 15 juta seperti yang diberitakan sebelumnya. Padahal, pada tahun 2019, Tokopedia menyampaikan bahwa terdapat 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya, hampir semua akun di Tokopedia berhasil diretas. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, serta password yang masih tersandi. Semua dijual dengan harga sekitar 74 juta. Bahkan ada 14 juta akun yang dapat didownload pada saat ini. Adapun kronologi, bobolnya akun Tokopedia tersebut bermula saat peretas pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di Red Forum. Kemudian, pada sore hari, terdapat satu buah akun mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan pembocoran data asal Israel. Peretasan dilakukan pada Maret 2020 dan berpengaruh pada 15 juta akun. Meski peretas menyatakan bahwa masih banyak lagi akun yang dapat diretas. Meski password masih dalam bentuk acak, namun data lain sudah dapat dibuka. Artinya, peretas dapat memanfaatkan data-data tersebut untuk melakukan penipuan. Pihak Tokopedia harus bertanggung jawab karena data penggunanya diambil dan diperjualbelikan. Adanya 91 juta data yang bocor ini membuktikan bahwa lemahnya regulasi perundang-undangan kita yang menaungi wilayah cyber dan data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera diselesaikan dan wajib mengatur sanksi serta standar teknologi yang dijalankan untuk penyelenggara sistem elektronik. Tanpa aturan yang tegas, setiap penyelenggara sistem elektronik, baik negara maupun swasta, tidak ada tekanan untuk membuat sistem dan maintenance terbaik. GDPR atau General Data Protection Regulation memberikan contoh pada kita bagaimana aturan turunannya memberikan list apa saja teknologi yang dapat diaplikasikan. Bila ada kebocoran, maka akan dilakukan pemeriksaan. Dan apabila ada hal yang belum dilakukan, maka bisa dikenai tuntutan dengan nilai maksimum berkisar 320 miliar rupiah. Kejadian ini bukan yang pertama kali yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, Bukalapak juga mengalami hal yang serupa. Seharusnya ini menjadi peringatan pada setiap penyedia layanan internet yang memakai banyak data masyarakat dalam kegiatannya. Penetration test harus sesering mungkin dilakukan untuk mengetahui di mana saja letak celah keamanan. Situs marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, maupun Shopee menjadi sasaran para peretas karena memiliki banyak data masyarakat, terutama seperti kartu kredit, kartu debit, maupun dompet digital. Ada beberapa cara untuk menghindari kebocoran data di sebuah aplikasi. Yang pertama, pelajari aplikasi untuk menghindari kebocoran data pribadi. Yang kedua, gunakan kata sandi yang sulit. Yang ketiga, gunakan kata sandi berbeda. Yang keempat, perbarui sistem operasi untuk mencegah kebocoran data. Yang kelima, hindari
mengunduh aplikasi yang tidak resmi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.